Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan kajian ma'rifah kita di halaman 12. 12 lagi ya. Mulai dari zat, sifat dan asma. Pernah kita ingat Bu, dulu ada namanya Alif Lam Mim. Sebelum dijelaskan tentang ayat-ayat Fawatihus Suwar. Ayat Fawatihus Suwar itu dalam kajian tafsir namanya ayat-ayat potong. Ayat-ayat potong. Sehingga preambul itu adalah salah seorang orientalis, ya. Jadi yang mempelajari buku Edward Said ya. Itu preambul Philip. Itu gara-gara ayat potong, ada menyebutkan di akhir riwayatnya dia masuk Islam. Dia kan pertama dibilang Al-Quran itu adalah dokumen Muhammad. Untuk mengabadikan dia buat dokumen namanya Al-Quran. Tapi begitu dia membaca Alif Lam Mim Qaf Ha Ya Ain Shad Nun. Kan ada Bu? Toha. Apa artinya? Hanya Allah yang tahu akan arti dan maksud Alif Lam Mim. Inilah bukti Al-Quran ciptaan Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Itu ayat-ayat. Nah, dulu ada penafsiran birra'i namanya. Alif Lam Mim, alif artinya Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Itu dia. Tidak seperti itu. Itu penafsiran akal kita namanya. Jadi ini mengungkap salah satu rahasia yang 3. Zat, sifat, asma. Kan ada 3 tuh Bu. Hampa, titik, 1 alif. Mulai mengangkat yang rahasia yang 3. Itu dia kajiannya ceritanya ya. Mari kita coba lihat. Yang pertama, zat Allah Ta'ala diri Muhammad. Kita coba aja dulu ya. Zat Allah Ta'ala diri Muhammad, maka disebut Muhammad. Sifat Allah Ta'ala rupa Muhammad. Rupa Muhammad. Asma Allah Ta'ala tubuh Muhammad. Ya, tubuh. Zat Allah Ta'ala diri Muhammad. Berarti ini di makam zat sebenar-benar di diri. Haram melihat haram melihat gelombang. Haram melihat badai. Haram memandang ombak, pandangan air. Sebenar-benar diri zat Allah Ta'ala itulah Muhammad. Kalau ragu tanya ya. Diri Muhammad. Berarti diri Muhammad, diri sebenar di diri. Haram melihat benang. Haram melihat kain. Haram melihat apa lagi? Kain, benang, apalagi warnanya. Pandangannya wajib kapas. Itulah sebenar-benar diri zat Allah Ta'ala ternyata diri Muhammad. Apa artinya di level ini? Makam ahadiyah telah fana. Tidak ada kita. Maka masuk telah fananya apa? La qadirun, bukan saya lagi yang mengangkat tangan ni. La muridun, bukan saya lagi yang ingin minum. Tapi Allah. Bukan saya lagi yang angkat, tapi Allah. La sami'un, bukan saya lagi yang mendengar, tapi yang mendengar Allah. La basirun, bukan saya lagi yang melihat Allah. La alimun, bukan saya lagi yang tahu Allah. La hayyun, bukan saya lagi yang hidup Allah. La mutakallimun, bukan saya lagi yang berkata-kata Allah. Inilah zat Allah Ta'ala diri Muhammad, makam ahadi Allah. Itulah wujud kita. Jadi wujud kita ini adalah batin yang dizahirkan diri sebenar diri. Paham ya?
Kalau tidak ada nampak zahir, tak dikenallah dia. Berarti yang paling butuh tu kita, bukankah kaca. Allah yang butuh casing zahirnya Muhammad ini. Maka disebut makam panah. Makam panah namanya. Sifat Allah Ta'ala rupa Muhammad. Ya, titik tu. Sifat Allah Ta'ala rupa Muhammad. Maka dilihat di wajah Muhammad sifat Allah itu. Bagaimana dia senang. Nampak di wajah? Wajah siapa? Wajah Muhammad. Kan Allah kemarin di halaman 7 apa? Hadis. Masih ingat di halaman 6 hadisnya? Allah itu bagaimana? Jangan lupa kata kunci itu. Apa tuh Allah kemarin? Kita coba lihat. Ridwan pancing lagi ke belakang. Dalam halaman 6 di baris 2 terakhir. Apa itu Allah? Dalam bab mengungkap rahasia Allah. Al-qalbu, jumpa halaman 6. Al-qalbu kamisli marrati nazara bihi tajalli rabbah. Ini Allah. Apa dia? Hati manusia itu laksana haramain, kerajaan. Apabila kita lihat ke dalamnya, ialah akan kelihatan, ialah akan Rabbnya. Daripada rahasianya, dari rupa kita yang batin. Itulah yang aku Allah, rupa daripada rahasianya. Itu dia. Maka dia perlu rupa yang batin itu, casing zahir. Untuk tidak senang perlu wajah, tidak senang. Untuk senang dia perlu wajah. Faham? Maka sifat Allah rupa di Muhammad. Ini rupa. Betul tak, Bu? Maka hati itu di dalam. Sedangkan di dalam bisa mempengaruhi wajah zahir. Kalau tidak senang dengan orang, cuma pandang, Bu. Babulu hati dan mana? Kalau sempat di luar, nampak babulu muka. Paham, Bu? Jalan-jalan dia ya. Asal ragu tanya Bunda. Asal ragu tanya. Masalahnya kita wajib pol ini lagi ya. Zamannya. Iya. Sifat Allah rupa Muhammad. Wahdah udah dapat 1 titik. Tadi makam ahadiyah, wujud kita, pol Allah, itu makam panah. Ya. Disebut zat Allah. Maka dibuat hampa. Ya. Di wahdah udah 1 titik, itulah diri kita. Wahdah 1. 1 titik. Masuk ke sebelah. Asma lagi. Asma Allah adalah tubuh Muhammad. Tubuh. Tubuh. Apa dia tubuh? 1 alif. Alif wahidiyah. Itulah nama Allah Ta'ala. Nama kita adalah Ainul Haq. Ainul Haq. Jadi nama kita adalah nama Allah Ainul Haq. Penglihatan yang benar. Maka disebut qad ja'akumul haqqo mir rabbikum. Tidak ada yang datang dari Rabb engkau itu kecuali kebenaran. Masih ingat di halaman 3 tu ya? Laqad ja'akum minallahi nura. Tidak ada yang datang dari Allah kecuali cahaya. Cahaya itu kebenaran. Makanya dia selalu benar menunjukkan yang benar tu. Tadi kita ke sini Bu Ajani,
cari jilbab hitam. Sebelum dapat jilbab hitam disuruh tuh, dicari terus. Paham? Yang memerintah itu namanya Rob. Itulah rupa kita yang batin yang memerintah setiap saat. Maka kalau masuk ke filsafat Plato, sesuatu itu ide. Paham? Ide itulah yang mencipta. Kan itu dia ya Bu, yang ngatur kita tiap hari, setiap detik. Tulisnya, tulis tuh. Pokok tulis tuh. Dia suruh tulis. Itu dia. Jadilah bisa Bu, kata kunci yang bedakannya antara Rob dengan kita, dengan hamba. Yang Rob yang merintah, yang melaksanakan ini namanya hamba. Paham? Hamba nih. Pakai baju. Bergerak seorang, yang bergerak ini hamba nih. Yang nampak zahir ini hamba namanya. Maka disebut kudrat qadirun, iradat muridun, sami'un. Inilah yang bertemu gaib dengan gaib. Lanjut. Oi. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sampai situ ada yang bertanya? Silakan Bunda. Lanjut ya. Lanjut. Iya. Maka dia tidak pernah membantah. Maka disebut hamba. Pernah tidak kita bisa membantah? Tidak bisa Bu. Tidak bisa. Itu dia. Masuk kita ruh lagi. Ruh rupa tubuh manusia. Bagaimana memasukkan rupa ke dalam tubuh manusia. Ruh. Mulai 4 lagi Bunda. Dari 3 tadi ya. Ruh. Apa tuh ruh? Zat. Ruh itu adalah zat. Rupa sifat. Maka ruh zat dia tidak bisa ditengok zahir. Di mana diketahui roh itu lewat sifat, yakni di rupa. Rupa adalah muka, bukan wajah. Apa beda muka dengan wajah kemarin? Oh ya Mak Dayan. Muka berbentuk. Kalau wajah berwujud. Dia tidak berbentuk tapi berwujud. Wujudnya ada. Ya. Wujudnya ada. Tapi tidak nampak bentuknya. Tapi wujudnya ada. Contoh. Apa contoh tadi? Umpamanya ada macam kami, ayah telah kembali kepada Allah. Emak udah kembali kepada Allah, betul? Dah. Bagaimana wajah bisa dapat wujudnya? Sebut nama dapat wujudnya langsung. Dapat wujud. Rupanya tidak ada lagi. Rupa telah tiada. Tak bisa lagi. Tapi wujud tak bisa dihilangkan. Itu dia. Ya, dia tetap hadir setiap detik wujudnya. Bahkan jadi spirit oleh kita, betul? Sama semua kita. Ya. Apabila telah tidak berwujud, maka hilanglah selamanya. Wujud tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dihilangkan cuma rupa. Ya. Tubuh itu asma. Maka yang punya nama adalah tubuh. Siapa nama? Kan ya? Nih, apa nama? Tubuh. Punya nama. Ya. Manusia, af'al. Jadi manusia dikenal dengan kerjanya. Maka hari ini kan mulai Bu. Siatu. Udin. Di Makarajo. Itu dia. Siatu. Si Coy namanya. Akarajo. Jadi manusia dikenal dengan af'alnya. Af'al. Kerja.
Af'al itu kerja. Maka orang dulu namanya fi'il. Fi'il itu kerja, ya. Fi'il, fa'al. Nah, zat itu adalah syari. Zat itu adalah ma'rifat. Di level ma'rifat namanya zat. Yang ini tadi sebut ruh. Di level hakikat namanya sifat. Maka hakikat itu aslinya. Terlihat sifat aslinya. Kan betul, Bu? Bagaimana menentukan sifat asli? Kalau ibarat kita berjalan, Bu, berjalan yang asli itu di mana? Untuk melihat rupa, sifat berjalan. Bagaimana asli dia berjalan? Satu, tengok saat dia sesak buang hajat. Itu nampak aslinya. Hakikat aslinya. Coba yang kira-kira, Bu? Situlah aslinya. Itulah hakikatnya. Ya. Zat itu makrifat buat aja. Maka dia ruh. Cuma tidak bisa dilihat, cuma bisa dirasa. Kan makrifat itu bisa dirasa. Jadi kasarnya buat aja di level makrifat. Kalau bawa ke dunia ya, selagi ada rasa, aman tuh. Apa maksudnya? Ini minum. Minumlah. Aman tuh. Ini rasa semua tuh. Betul? Sakit di dalamnya juga rasa. Ndak minum lah awak aja. Lihat ada rasa leh. Itu dia. Ada macam-macam orang memancing rasa tu. Ada dengan mancing rasa dengan cara minum dimakannya jeruk. Ada dengan cara dijilatnya. Liasin. Lah aman tu. Masih sehat tu. Atau naik lidah ke langit-langit. Lihat do terasa goli-goli. Ada rasa. Lah jalan. Ibaratnya ya. Paham ni benda ya? Kalau ada rasa jangan cuba boleh. Lah hampa mah habislah semuanya ya. Rasa. Iya, rasa itu. Benci itu rasa, kan dia makrifat. Cinta itu rasa, senang itu rasa, kaya itu rasa, kan dia makrifat, di level makrifat. Makanya orang, Bu, kalau lah dapat rasa tu coba Ibu tengok. Kadang senyum jalan. Orang lain tidak ada. Betul? Dia rasa. Dia sendiri aja. Kenapa? Rasa. Iya, rasa sedih itu. Jangan cari mana tu nenek yang menangis. Tidak ada tu, Bu. Itu rasa. Kajian makrifat. Maka ruh itu zat makrifat. Rasa. Itu ya. Lanjut ya. Lanjut. Hakikat di sifat aslinya. Maka nak tahu aslinya, tengok ya. Kalau berjalan tadi itu tengok ya. Mana aslinya? Tengok saat dia sesak hajat. Nampak jalan aslinya ya. Oh, selama ni melengok-lengok rupa jalan aslinya nonik. Nah, lalu mana lagi menengok sifat, rupa, hakikat aslinya orang tu cantik dan cantik saat bangun tidur. Itu caranya. Itu sifat kan bisa dilihat. Kan ada bangun tidur kadang rambut berdiri aja kan ada, Bu ya. Iyo. Jangan tengok di jalan berkenalan dengan orang. Cantik ya. Itu iyalah di jalan. Tengok sini tak lolok ya. Jangan pula mengintip ya. Minimal survei lah, observasi kan. Caranya tadi temanmu teman-temannya, musuh-musuhmu musuh-musuhnya. Suruh teman dia yang dekat kenalan. Suruh tidur di rumahnya. Nampaklah hasilnya kan. Rupa lolok menyambui-nyambui. Nampak aslinya ya. Rupa ya. Sifat.
Lihat ya, itu dia. Itu hakikat, lebih hakikat. Tubuh asma. Maka yang punya nama pasti yang punya wujud tuh tubuh. Itu di level tarikat. Maka dia metoda, cara. Cara ya. Tarikat itu cara. Jalan, sama tuh. Maka dia, nah ini kan tubuh, Bu. Bagaimana caranya dia bisa pakai baju? Ada jalannya. Bagaimana dia bisa cara berdiri? Ada caranya. Itu di level tariqah. Maka dia punya nama. Tubuh nih. Bacanya, nih tubuh punya nama, nih tubuh punya nama, nih tubuh punya nama. Maka dia kena punya nama di level tariqah, dia berproses menjadi nama nih, kacamata. Maka kalau ibarat dinding yang tariqah itu adalah jangan kita tengok dindingnya, tapi proses terciptanya dinding. Hakikatnya adalah mengembali ke asal. Jadi yang kita tengok batu bata yang baru disusun, semennya masih basah, berair, itu mengembalikan ke asal hakikat dari sifat yang nampak. Yakin 100% yang ditengok bukan tembok, tapi adalah masih basah tadi, itu namanya ma'rifat. Tembus ya. Nah, syariat af'al yang nampak orang sedang bekerja, itu namanya syariat, ya. Itu manusia. Jadi manusia dikenal dengan af'alnya, dikenal dengan kerjanya. Betul enggak, Bu? Manusia dikenal dengan kerjanya. Perbuatannya, Bu, kerja. Af'al. Itu di level syariat. Ya, manusia ya. Jadi manusia dikenal dengan kerja, dengan fi'ilnya. Siapa nama? Udin. Siapa nama? Mail. Siapa nama? Ra'ub. Dengan apa dia dikenal? Kerjanya. Itu manusia. Kerjanya. Nah, sekarang masuk makam ahadiyah, wujud kita, zat Allah diri Muhammad. Makrifat itulah disebut alam ruh. Alam ruh. Alam ruh berarti rasa tadi ya. Tidak berwujud zahirnya, tapi dapat dinikmati. Ini contoh ya alam ruh. Tidak berwujud zahirnya, tapi dapat dinikmati. Ada kawan, Bu, awak sedang lama duduk situ, tutnya kan tu dia tidak berwujud zahirnya, tapi dapat dinikmati. Gawat bau nanti nak, Bu. Sekarang lagi banyak musim durian. Alam ruh. Begitu sendawa, heboh kita sekeliling, betul tak, Bu? Itu alam ruh, rasa. Tak nampak wujudnya, tapi wujudnya tidak terlihat. Kan dikajian marifat, tapi bisa dirasakan. Itu kajian disebut alam ruh. Pada makam makrifat zat ruh ahadiyah, itulah wujud kita, yakni diri Muhammad. Kapan kita sampai di situ? Ya fana ya, fana namanya. Fana. Berarti tidak ada lagi tubuh kita. Maka di sana itulah inti syahadat. Apa inti syahadat? Setiap detik tubuh menyaksikan kerja Rabbnya. Menyaksikan kerja Rabbnya. Tapi jangan dibilang lagi ya, Allah sedang mengambil. Tak perlu. Cukup dalam makrifah. Dibilang nanti ribut pula orang. Nya tak ikut dah. Kacau kita deh. Jadi keceknya apa nama Kuranji tak ada nyo tak sampai ke Payakumbuh tu iyo. Ya. Kecen apa dah, Bu? Seragen tak ada ya. Ini tak sampai ke Jawa mana tu bunda. Itu dia. Kecen kaji yang salah deh. Ini nyo tak mengaji. Apa lah mak? Kelain angan-angan banyak empat ni. Iya. Lebih dia. Iya, jangan tidak ada.
Gila tu ni. Kajian tak masuk akal sehat ya. Masuk alam misal. Tadi alam ruh. Alam misal. Misal. Kenapa alam misal? Karena di level hakikat. Tadi di alam ruh, di level makrifat. Di alam misal itu di alam hakikat, sifat. Sifat itu dirupa zahirnya. Maka disebut misal. Coba. Pernah tak kita kalian dengar, Bu? Engkau bagaikan bulan. Apa yang disebut bulan? Rupa. Betul? Rupa itu melahirkan dari sifat. Kadang mukanya biasa, Bu. Tapi kenapa disebut dia seperti bulan? Karena sifatnya, Bu, menyenangkan, menyejukkan hati, menajam pikiran. Maka disebut dia laksana, Bu, bulan. Maka disebut alam misal, itulah kajian di level hakikat. Paham ya? Alam misal. Alam misal itu adalah di level hakikat. Kenapa di level hakikat? Karena di level hakikat itu adalah sifat. Sifat itu melahirkan rupa. Rupa itu letaknya di muka. Ya. Muka. Bahkan muka, bahkan sampai ke level wajah. Itu dia. Maka yang ditengok itu adalah misal. Benar tak, Bu? Dulu kita bayangkan abang kita bagaimana dia? Engkau laksana bulan. Engkau bagaikan matahari. Itu adalah alam misal. Apa dia? Kena sifatnya. Hak sifat itu hakikat aslinya. Apa sifat aslinya? Ini pemberang. Maka disebut kau laksana matahari. Iyo, panas. Setiap mengecek podio dia. Disebut laksana matahari. Jadi kalau lah sampai kajian-kajian ini kita senyum aja lagi, Bu, dengan orang kan ya, Bu ya. Senyum aja dengan orang lagi, tidak ada marah atau apa. Senyum-senyum sendiri aja lagi. Terukur aja, ya Allah. Itu dia. Itulah muara kajian marifat membentukkan kita hidup tua ya. Tetap hidup tua, mampu menahan raga. Iya, masa kejatuhan dipikir-pikirkan, rugi kita. Ya. Masuk di terikat. Masuk di terikat. Bunda Jawa kenangan apa? Masuk di level terikat, yakni alam ajsam. Alam ajsam. Ajsam. Nih, ajsam ni tubuh. Jisim. Ya, ajsam jisim sama. Ya. Maka yang punya nama itu di level tariqah. Siapa? Asma. Siapa asma? Tubuh. Maka yang punya nama, yang punya tubuh. Tikus ada tubuhnya, Bu? Ada. Menci. Itu dia. Kerbau ada tubuhnya. Maka di alam ajsam namanya, jisim. Ya. Lalu terakhir alam insan. Apa alam insan? Syariat, af'al, manusia. Maka kemarin, coba kalau ibu mau bolak-balik ke belakang, kenapa alam ajsam itu di level syariat, af'al, manusia? Kalau ibu bolak-balik, setelah halaman berapa? Setelah halaman 2, coba ibu tengok. Setelah halaman 2 ada tulisan tangan. Tulisan tangan Muhammad awal, ada situ? Muhammad awal dalam. Ada Muhammad di kiri kanan, 2 di atas, 2 di bawah. Ya, halaman setelah halaman 2 yang tulisan tangan bukan kitab, tapi ditulis diambil dari kitab lain. Jalan kepada Allah dalam tubuh manusia.
Jumpa ya. Ada Muhammad di lingkar kula ponyong pan konyong. Ada di sebelahnya. Muhammad di lingkar kanan atas awal. Itu namanya Muhammad awal. Muhammad awal di bawahnya nurani. Sama dengan nyawa. Sebelum halaman 3 di punggungnya yang kosong. Yang kosong tuh. Tuh. Enggak ada tulisan. Oh ini. Tak dikopikan dah. Ya Allah. Jadi Muhammad awal namanya nurani. Nurani itu adalah nyawa. Muhammad akhir itu rohani. Rohani itu hati. Muhammad zahir tubuh. Apa tubuh? Insan. Itu dia. Insan. Ada. Itu dia Bunda. Itu dia. Kosong sebenarnya. Nanti kurang catatannya ya. Jadi Muhammad zahir tubuh situ. Tubuh adalah insani. Insan. Maka af'al yang punya nama af'al tubuh. Maka di kajian syariat. Insan. Muhammad awal adalah nurani. Nurani sama dengan nyawa. Nyawa itu rasa. Nyawa itu rasa. Muhammad akhir rohani. Ya, rohani. Rohani itu sama dengan hati. Sama dengan kan ada di sebelahnya hati. Hati itu dalam kurung bahasa Ma'rifat kehendak. Muhammad zahir adalah tubuh. Tubuh itu namanya disebut insani. Maka ketemu tadi ya. Insani di level syariat. Tubuh setelah jisim. Yang punya tubuh af'al insani. Muhammad batin adalah rahasia kita. Itu yang kajian halaman 7 tadi. Apa rahasia kita? Rupa yang batin. Ialah aku yang bernama Allah. Maka disebut rahasia kita sama dengan Rabbani. Apa Rabbani? Pencipta kita. Dialah yang mengatur kita setiap detik. Dialah yang mengatur kita setiap saat. Pergi ke kantor pagi ni, pergi. Muhammad batin, rahasia kita. Iya, batin, rupa kita yang batin. Yang bernama Allah. Maka disebut dalam kurung Rabbani. Pencipta kita. Jadi Rabbah itu pencipta. Ini kawan diterjemahkan Rabbah Tuhan. Kemana-mana lah perginya. Manalah bisa Tuhan mencipta. Tuhan itu bahasa Arab ilah. La ilaha. Itu Tuhan. Masuk. Lanjut ke halaman 12 tadi lagi. Lanjut ya. Diulang lah. Coba diulang dulu ya. Alam ruh itu adalah di level makrifat. Apa level makrifat itu? Zat. Apa zat itu? Ruh. Apa ruh itu? Wujud kita sesungguhnya. Apa wujud kita? Itulah makam ahadiyah. Hampa disebut zat Allah. Itulah diri Muhammad. Maka disebut sebenar-benar diri. Ya. Sebenar diri. Nah, di level alam misal. Apa alam misal? Perumpamaan. Itu adalah di level kajian hakikat. Perumpamaan. Ya. Maka di level hakikat itu adalah terlihat dengan sifat. Sifat itu adalah melahirkan rupa. Sifat. Ya, rupa
Nah, yang punya rupa itu adalah kita. Itulah diri kita. Maka disebut makam wahdah. Satu titik. Maka disebutlah sifat Allah rupa Muhammad. Zat Allah diri Muhammad. Sifat Allah rupa Muhammad. Maka sifat Allah lahir di rupa Muhammad. Tengok. Sifat Allah tadi lahir di rupa Muhammad. Kalau kita sakit, yang sakit itu kan rasa. Betul? Di mana letaknya rasa sakit itu? Terlihat di rupa. Betul? Kita sosak ciri je, Bu, nampak di rupa itu enggak? Rupa. Jangan dibayangkan. Di rupa ya. Itu dia. Masuk di alam ajsam, jisim. Berarti di level tarikat. Cara. Maka yang punya cara itu adalah di level nama. Maka yang cara itu ada nama semua, Bu. Ini pakai semen, ada namanya, Bu. Ini pakai pasir. Ini pakai batu. Pakai apa lagi? Pakai nih, ada nama. Ya. Maka dia punya itu tubuh. Masa nama tidak ada punya tubuh? Tidak bisa, Bu, ya. Nama kena punya tubuh. Itu alami misal. Antara alam misal, ya, alam misal, alam ajsam dan alam insan itu dia beradik kakak sangat dekat. Ya. Maka alam insan dengan alam ajsam, tarikat dan syariat. Jadi jalan ni dengan kerja ni tak bisa dipisahkan, Bu. Jalannya berdiri tembok dengan kerjanya tembok berdiri dengan jalan menciptakan tembok berdiri tak bisa dipisahkan. Paham ya? Ini tak bisa dipisahkan. Menutup lubang ni dengan ini tak bisa dipisahkan. Kalau dipisah tak tertutup jadi. Ini namanya ajsam dan alam al-insan, ya. Maka itu syariat dan tarikat, ya. Nama dan af'al, nama dan yang punya kerja, ya. Tubuh dan manusia tidak bisa dipisah. Bisa dipisah tubuh dengan manusia, Bu? Dipisah mati namanya. Maka mati itu lil lazat, memutuskan segala lezat. Mati namanya. Nah, itu adalah makam wahidiyah. Disebutlah nama Allah, nama kita yang ainul haq. Itulah asma pada Allah, tubuh di manusia. Maka nama di Allah, tubuh di awak, ya. Alam ruh, alam misal, alam ajsam dan alam insan. Apa alam ruh itu? Itulah yang disebut dengan Islam. Selamat. Ya. Maka di level alam ruh, kalau betul berdiri di sana, kena sifat zat Allah diri Muhammad, dia selamat setiap saat. Coba ditengok. Sekarang di alam ruh, alam rasa. Coba. Sekarang Ridwan praktekkan. Karena di alam cahaya, ya. Ini cahaya, Bu. Cahaya. Ini alam ruh. Siapa yang bisa membakarnya? Cahaya nih. Tidak ada. Siapa yang bisa menyantetnya? Tidak ada. Maka tidak ada tempat lari di bumi ini kecuali di dalam cahaya. Paham? Tidak ada tempat lari kecuali di dalam cahaya. Kalau ibarat masuk kita, gambar kita masuk ke dalam kaca. Kita berdiri, yang alam cahaya di kaca. Siapa yang bisa menangkapnya? Kita dalam kaca itu. Mau ditinju, kaca yang pecah. Yang kita tidak akan pecah. Seperti itu perumpamaannya. Terbayang kira-kira? Bisa dipahami, ya? Masuk ke alam ruh. Maka disebut Islam, selamat dia. Kalau sampai keyakinan di level itu, selamat. Selamat. Nah, ini cahaya. Siapa yang bisa menangkapnya? Siapa yang bisa? Karena tidak ada kita lagi. Yang ada wujudnya Allah. Wujud Allah ternyata alam ruh.
Alhamdulillah. Kan kita berkenalan tujuannya supaya bertemu. Setelah bertemu tujuannya supaya memiliki. Betul Bu? Menyatu. Menyatu itu namanya kawin kalau ibarat manusia. Apa tujuan nikah? Menghalalkan kawin. Nikah tidak kawin-kawin. Mana bisa? Nikah itu sekali. Kawin beribu kali. Bertemu dengan bernama Allah itu tidak perlu banyak. Sekali. Nikmatnya berjuta kali. Jadi karena cahaya, maka langkah sebelum bertemu dengan wujud Allah, rupa yang tadi disebut Allah, bertemulah kita dengan cahaya dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cahaya dulu pertama. Cahaya. Atau cahaya. Nilai hilang timbul cahaya buat cahaya. Itu masalah. Lain nampak sekenek tu hilang lah balik. Hilang lah balik. Ya. Itu hanya pancingan Bu Aja. Jadi ibarat pancingan itu ibarat air di dalam tanah, kita bor dapat. Supaya air naik, pancing. Jadi artinya kita buat tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kita bergerak Bu, kita pancing gerak. Nanti dia bergerak sendiri. Kalau bergerak sini tak perlu lagi la ilaha illallah. Apa senang hati, ikut aja. Allah 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 Allah, la terserah dia. Itulah yang tidak boleh dibantah. Maka dibilang mulai zikir i, hu, hi, tak berhuruf, tak bersuara, goyang aja. Bertemulah dengan cahaya itu lagi. Cahaya lagi itu. Nah, kita lah digerakkan sendiri. Tadi pancingan itu cuma. Bukan itu tujuannya, tidak itu pula terus. Bukan, itu pancingan aja cuma. Bukan itu tujuannya. Ya. Pancingan. Iya. Bisa. Tapi itu kan di level nak samandi. Saman kan ada lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Beda lagi, Bu. La ilaha illallah. La, beda-beda lagi. Macam-macam nanti. Maka ada ketemuan la illallah. Lah, ada Bu? Ada. Ada saman, ada satari, ada naksabandi, macam-macam. Itu di level tariqah, di level jalan. Maka banyak jalan untuk ke pasar Kadim. Tidak harus jalan Cempaka saja. Boleh jalan Teratai. Boleh jalan macam-macam. Itu dia. Jadi kalau kita banyak tahu jalan, tidak kita salahkan. Kan saya tengok aja, oh dia nak sabandi pakai, oh dia setari pakai, oh dia saman pakai, faham? Tapi kalau kita satu jalan, mangalah. Bilangnya orang kalau tidak lewat jalan Cempaka tidak sampai ke pasar Qadim. Padahal orang dari sana mana lewat Cempaka? Itu ibaratnya ya, itu ibarat. Tidak apa-apa. Inilah yang disebut wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Kayak itu kemarin. Berarti kalau zikir itu tidak boleh menjemur mata ya? Boleh. Saya kalau menjemur mata langsung tidur tuh. Nanti ada bangun yang mencoba bukan yang pertama. Tidak apa-apa. Dia ikuti aja alur, Bu. Jangan pernah keluar dari jalur. Apa ini ikuti aja. Mungkin dia tidak apa-apa. Itu dia apapun semuanya Allah, Bu. Kan dibilang sama ada dalam ibadat atau maksiat semuanya sama. Mau bilang A, bilang I, bilang U sama. Coba Ibu, tidak percaya. Dulu ini ibarat perumpamaan kita bersuami istri, Bu. Dengan Allah sama. Muara dari kenalan itu adalah ingin menikah, betul? Muara dari pernikahan adalah kawin. Menyatu diri dengan Allah, namanya tajalizat. Setelah tajalizat, udah mulai di level takluk ini,
tidak pernah lagi diminta, tidak pernah lagi dibicarakan. Betul? Ibu senang nengok baju, berjalan, ibarat berjalan kita. Ibu tidak ngomong. Ini paham sendiri nih, Bu. Paham? Itu takluk dia, paham sendiri dia. Pulang nanti, neneng, beli baju. Begitu pula, begitu dia bapak pulang, dia ngomong, diam aja. Bagaimana? Yang paham? Pergi ke dapur, ambil gelas kosong, si gula, si air panas, celup teh. Bang, minum dulu bang. Tidak ada bahasa, tidak ada huruf, tidak ada kalimat. Paham? Levelnya itu nanti. Makanya tidak ada lagi. Maka kalau lah sampai pancingan, udah apa kata dia? Gini ya udah, ikuti aja. Itu hanya pancingan aja. Mau tidur dia tidur. Inilah yang disebut melepaskan cita-cita hajat dan kehendak. Tidak lagi kita. Iradat minallah. Itu dia yang berbu. Kalau level itu kan enak, Bu. Mau maling, mau hilang. Dia sendiri itu kenapa kita teringat apa takut milik apa ria gitu. Misalnya kan kita habis sholat Makanya kajian di level makrifat, Bunda, sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian. Itu, Bu. Semakin ramai orang, semakin susah kita. Maka muara kajian-kajian makrifat adalah uzlah. Dia suka menyendiri karena dia tidak ingin disebut. Faham? Malu dia. Makanya di tengah keramaian jangan dibuat. Ya, ni ndak tiba tengok solat jemaah. Kecil uang. Sejak ngaji Ustaz Ridwan mending perangai. Ya, kalau tiba di syariat aja lah dulu ya. Jadi kalau kita kapan, makanya Bu, bersyariat, bertarekat, berhakikat, bermarifat. Kalau kita salat jamaah tu dalam bersyariat, ikut aja lah alur tu dulu supaya tak jadi fitnah. Tapi kalau tiba di sampan di level itu, kapan ibu masuk? Pergi ibu, pas ibu tiba-tiba solat di solat tarekah, masuk level itu nyaman. Orang lah di level itu semuanya. Masuk pas orang makrifatnya, aman kita. Ini ndak, di situ di level syariat baru anak TK. Anak TK baru ibaratnya, Bu, kita pakai baju di level doktor, pakai jas. Nah, anak tu nengok. Ini anak TK lu pandai lah, pakai baju pakai baru. Paham maksudnya, Bu ya? Oh, jadi harus sesuai. Ini maka Nabi itu bersyariat, bertarekat, berhakikat, bermakrifat. Maka Nabi tidak pernah disalahkan. Jadi imamnya, Bu, jadi lepas syariat, Bu, orang ramai. Ya salat fikir dia. Tapi salat dia sendiri, sampai bengkak kakinya. Ibarat orang pacaran, lah 3 jam tak terasa dah, Bu. Nya kenal lawan bicara. Apa cerita kau? Itulah bulan Maret sok puasa buat lemah. Cerita puasa Maret ni mau 2 jam tu. Nya kenal lawan bicara dapat rasa. Faham? Bengkak kakinya. Aisyah yang cemburu. Engkau kanlah terjamin masuk surga ya Rasulullah.